Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawai yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benjamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teteruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimanakah dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka marah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang yang selain itu 10 itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapakah engkau mencari Allah sesuatu, bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsa sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amazia Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga."
Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda, mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak Onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom? Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas, ya Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir, bukankah semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Kaya lanjutkan dengan Yakobus 4 ayat 1 sampai 17. Ya, Pak. Yakobus 4, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu nak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Siapa sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Cinta dan Pak Kayan. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Amasya. Silakan Pastor Paul. Oke, ditampilkan tolong ayat ke-6 ya. Ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa saudara ya. Bagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Wah, ini mendengar mah gampang saudara. Tapi melakukannya gampang juga. Masalahnya ikhlas enggak hatinya, rela apa enggak ya saudara ya. Kenapa? Karena kebiasaan kita ini nikmat saudara ya. Kebiasaan kita itu nikmat. Saudara, si Amasya ini ya, dia dididik untuk bisa hidup di jalan-jalannya Tuhan, saudara ya. Simple sekali sebetulnya. Selama dia ikuti jalan Tuhan, dia dengarkan Tuhan, tuntunan dari para imam dan para nabi. Wah, gampang sekali saudara ya hidupnya ya. Orang-orang Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi nanti kalau Anda lihat, ya, bisa recovery ya, bahkan sampai nanti kalau nanti besok dan lusa beberapa raja sesudah itu, mereka kemudian mengalami kejayaan kembali ya, kejayaan yang luar biasa kembali saudara. Selama mereka hidup di dalam Tuhan. Dan harus diingat,
apa yang dicapai itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Masalahnya, kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan dan alur aturan-aturan hukum semesta alam ini, saudara. Nggak mungkin Anda nggak pernah sekolah, ujuk-ujuk Anda bisa menyelesaikan ini ya, kalkulus begitu ya. Anda nggak pernah dapat pelajaran, Anda harus pernah baca dulu paling tidak. Nggak mungkin Anda nggak pernah baca terus langsung disuruh baca langsung bisa, itu nggak mungkin, saudara ya. Selalu ada prosesnya. Ya, selalu ada hukum proses, ingat-ingat itu ya. Nah, disinilah saudara, di dalam hukum proses ini, kemudian orang-orang menemukan kemampuannya sendiri. Saya juga begitu, saudara ya. Saya dulu yang dianggap selalu jadi underdog ya. Selalu ya, di sekolah juga selalu dibikin underdog, saudara ya. Hanya satu orang guru ya, yang dia bisa ngelihat kamu nanti jadi pemimpin besar. Dia bilang begitu ya. Wah, saya kaget, saudara. Saya SD kelas 1, saudara ya. Saya SD kelas 1. Setelah itu, guru-guru ini dulu saya di Pius ya, saudara ya. SD. Mereka terus selalu menganggap saya underdog, karena saya bukan anak orang kaya, saudara ya. Sementara anak-anak yang anak pejabat, anak-anaknya sepupu saya, karena orang tuanya kaya, wah itu selalu diberi kesempatan yang lebih baik, saudara ya. Ya entah, ya memang begitu ya. Nah kemudian SMP benar ya saudara ya, saya masuk SMP ya masih biasa-biasa aja ya, masih biasa, tidak merasa lebih hebat juga, enggak. Waktu SMA juga nggak merasa lebih hebat, biasa-biasa saja saudara. Nah cuman SMA kelas 3 ada Pak Samsu Kota datang, dia berikan nubuatan itu saudara ya, nubuatan yang sama saudara ya. Nah kemudian setelah SMA saya masuk masa kuliah ya, dan saya melihat ya setiap langkah hidup saya, waktu saya full time di gereja itu ya, saya ditabiskan di sana, di hamba Tuhan. Kemudian 7 nubuatan itu komplit saudara, 7 nubuatan itu sampai saya usia 25 tahun, persis usia 25 tahun. Ya. Kemudian apakah dengan adanya 7 nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal ini saya terus langsung jadi begitu? Enggak, saudara ya. Nyungsep ya, saudara ya. Wah, itu proses ya, dari proses. Selama saya hidup yang takut akan Tuhan, ya, singa dan beruang saya lawan, saudara ya. Serigala, singa dan beruang saya lawan. Ya, serigala dan singa beruang dalam kehidupan ya. Tapi karena saya melekat sama Tuhan, saya selalu berkemenangan, saudara. Orang pede nggak kalau melawan serigala, ya? Lawan serigala menang, lawan singa menang, lawan beruang menang, pede, saudara. Percaya diri, saudara ya. Makin percaya diri, saya lihat masalah, ya selesai, masalah lagi, selesai, masalah lagi, Tuhan selesai. Makin pede, saudara ya. Nah, ini makin lawan Goliat, saudara ya. Waktu ketika saya lawan Goliat, menang lagi, saudara. Pede nggak, saudara? Pede banget, saudara. Saya itu orangnya pede banget ya. Saya melewati masa-masa yang mengerikan, lembah kekelaman zaman itu. Pede banget, saudara. Ketika saya mengalami rasa confidence itu, ya, seiring dengan itu ada banyak pengalaman peristiwa-peristiwa itu, saudara ya. Peristiwa-peristiwa itu. Lalu kita belajar dari hikmat dunia kan? Belajar dari hikmat dunia kan? Belajar, nggak mungkin enggak, saudara. Kita bau yang tadinya kita tulus, murni, hanya Tuhan saja kita berseru, karena kita banyak berinteraksi dengan dunia, kita berinteraksi dengan serigala, beruang, ya kan, serigala, singa, beruang, dan Goliat, dan karena kita makin mempelajari, saudara, hal yang dunia. Nah, jadi ketika si Amasya ini habis perang sama orang Edom ini nggak main-main, saudara. Mereka itu bukan bangsa kecek-kecek, ya. Mereka itu disebut seperti Nimrod, saudara ya. Esau itu, ya, itu seperti Nimrod, ya. Nimrod itu kalau zaman itu orang sakti banget, amat sangat sakti, saudara ya. Bisa katanya berkekuatan, bisa berkekuatan 10 orang. Mengerikan sekali, dia pemburu kepala. Jadi orang Edom ini kerjanya memang ngerampok, saudara ya.
Orang Edom ini kerjanya memang perampok. Jadi kalau ada orang bisa mengalahkan, menaklukkan orang Edom, ini orang hebat banget, saudara. Ini orang hebat banget. Ya, kalau dia bisa mengalahkan orang Edom ini. Kalau ada orang bisa mengalahkan orang-orangnya Ismail, Edom ini kan kemudian bersekutu dengan Ismail, ya. Sama dengan anak-anaknya Ketura, orang Midian. Tetapi mereka tetap independen sendiri. Nah, orang Edom ini, dia perampok padang gurun, saudara. Kalau dia bisa mengalahkan orang Edom ini hebat banget. Bagaimana si Amasya ini bisa mengalahkan orang Edom? Karena ada keberuntungan dari Tuhan. Ya, ada penyertaan dari Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan cara Tuhan menyertainya? Dengan memperlengkapi orang-orang ini, saudara, anak buahnya semua, pasukannya ini. Ya, enggak ujuk-ujuk, ada. Ya, sedikit upaya, itu yang namanya blessings. Sedikit, tetap harus kerja, barang siapa tidak kerja nggak makan, saudara ya. Tetapi yang dia kerjakan selalu menemukan keberuntungan, saudara ya. Dalam pekerjaannya menemukan keberuntungan. Selama Anda taat Tuhan, selama Anda melekat sama Tuhan, Anda jaga jalan hidupnya dalam jalannya mengasihi, mengampuni, memberkati, dan hidup di dalam kekudusan, Anda kerja apapun pasti sukses, saudara. Kalau ada yang nggak sukses, kamu pasti ada yang salah. Serius ya. Saya memulai kehidupan saya itu dari nol, dari minus ya. Jadi saya tahu persis mencapai ke puncak itu seperti apa, saudara. Selama saya berjalan sama Tuhan, naik terus, saudara. Mantep. Wah, namanya angin ribut pencobaan ya. Untuk naik kan butuh ujian. Tapi selalu lewat, selalu naik. Dan selalu belajar hal yang baru ya. Belajarnya nggak salah, saudara. Melihatnya nggak salah, wisdomnya nggak salah. Sikap hatinya yang kemudian saya berubah, itu yang salah. Nalar ini kan bekerja. Nah, yang salah ketika saya hatinya mulai berpikir, sekarang saya sudah pintar. Ya, sekarang saya sudah pintar. Saya sudah punya channel, menteri-menteri, ya, pejabat-pejabat. Punya channel preman, punya channel mafia. Channel mafia yang ada di Surabaya, channel mafia yang ada di Palembang, channel mafia yang ada di Medan. Itu pokoknya mafia-mafia besar. Anda sebut namanya saya kenal, saudara, dan dia kenal saya. Wah, ngeri, saudara ya. Ngeri itu, saudara ya. Mainan begitu. Tapi saya masih takut akan Tuhan ya. Jadi saya tetap jaga jarak dengan mereka. Tetap jaga kekudusan. Wah, benar, saudara ya. Tuhan tuntun hidup saya. Ya, kemudian saya udah lama nggak berkontak lagi dengan mereka karena saya ganti kerjaan. Ya, ganti kerjaan. Saya nggak kontak dengan mereka. Ya, saya hidup takut dengan Tuhan. Sekalipun saya rada belagu-belagu juga, petakilan, saudara ya. Yang namanya orang kampung, baru melek Jakarta, saudara ya. Tetapi menuntun hidup saya, selama hidup saya tetap di dalam kekudusan. Saya tetap hidup di dalam jalan-jalannya. Petakilan, orang bilang sombong, itu bahasa dunianya sombong. Bukan, saudara. Lagu petakilan itu bukan sombong. Ya memang begitu. Namanya orang baru melek ya. Begitu, saudara ya. Yang namanya sombong itu adalah sikap hati. Ya, sombong itu adalah sikap hati, saudara. Sombong itu adalah respon. Sombong itu bukan bagaimana cara kamu ngomong. Ya, yang membuat Tuhan marah murka adalah yang sikap hatimu. Bagaimana kamu mau meresponi Tuhan. Jadi si Raja Amasya ini, dia bisa kalahkan orang-orang Edom, saudara. Saudara, lalu orang ini kan ngamatin si Amasya ini. Mengapa orang-orang Edom ini begitu gagah perkasa ya? Ingat, ada agama-agama di masa lalu. Orang Israel, orang Yahudi, bukan monoteisme ya, monolatri. Dia menyembah Yehova, dan dia tahu ada banyak Allah di muka bumi ini. Bukan monoteisme. Orang monoteisme itu hanya satu Allah, di seluruh dunia hanya satu Allah, kayak orang Islam itu loh. Ya, di seluruh dunia itu hanya satu Allah. Nebukadnezar, seluruh dunia itu hanya Allahnya, hanya Allah. Sama, semua di Mesir, di mana ya Allahnya ya itu. Ya, nah, makanya kalau ada yang mengajarkan yang lain harus dibunuh.
Nimrod juga sama ya. Abraham harus dibunuh karena menyembah Allah yang berbeda dengan Allah yang disembah oleh Nimrod. Karena apa? Karena agama adalah sebuah ideologi, saudara, yang akan mempengaruhi cara hidup umatnya. Ingat Hitler ya. Hitler itu dalam sebuah biografinya, salah satu biografinya dia bilang, seharusnya tentara Nazi ini agamanya Islam. Supaya jangan kalau lagi Natalan tuh salaman sama tentara Amerika, sama tentara Inggris. Lagi Natalan liburan malah tukeran rokok, tukeran coklat, salaman pelukan. Merry Christmas. Kan goblok kata Hitlernya kan. Maunya ya kayak orang Islam ini, wah bunuh ya, Allahu Akbar, bunuh, semoga jihad masuk surga. Ya kan? Nah, itu kan yang ideologi yang diyakini oleh tentara-tentara jihad Islam. Dan Hitler berkata seharusnya Nazi itu seperti itu. Ya. Nah, agama itu yang mempengaruhi caramu hidup, caramu melakukan caramu, cara hidup kita, gaya hidup kita. Dan si Amasya ini melihat orang-orang Edom ini luar biasa mengerikannya, saudara. Waktu perang itu, dan Amasya berhasil mengalahkannya. Tetapi ada kekaguman di dalam hatinya kepada orang-orang ini dan kebanggaan dia bisa mengalahkan orang Edom. Makanya kemudian dia tantang Raja Israel. Ya, dia tantang Yoas, ya Yoas Raja Israel ya, Yoas yang rajanya Israel. Namanya semua hampir sama ya. Hati-hati ya kalau baca raja-raja itu. Dia tantang. Mengapa dia bisa nantang, saudara? Karena dia berpikir dia sudah kalahkan orang Edom. Orang yang banyak, raja tua, saudara, gampang. Mengapa dia bisa gampang? Karena Israel itu lebih besar ya, rajanya lebih kuat daripada Yehuda. Tetapi Edom itu lebih mengerikan, saudara. Makanya si Amasya bilang, saya aja bisa kalahkan Edom kok. Saya bisa kalahkan Edom. Seharusnya kalau Amasya dia punya sikap hati tetap bersama dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Nabi Tuhan sudah berkata ya saudara ya. Nabi Tuhan sudah berkata ya, sudah melarang saudara ya. Tapi orang ini sombong saudara. Ya, orang Nabi Tuhan itu sudah menegur. Kenapa kamu bawa itu Allah-Allahnya orang Edom? Dan kamu sembah Allahnya orang Seir, pegunungan Seir ya. Kenapa? Hal itu dibuat sama Amasya supaya orang-orang Yehuda melihat betapa dahsyatnya. Ya kan? Sebagai respek dari kekagumannya. Dia berpikir seperti Hitler itu, saudara tadi ya. Harusnya tentara aku itu kayak orang Islam, makanya Hitler kalah, saudara. Ya, selain dia membunuh orang-orang Yahudi, dia juga menyangkal penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berpikir Allahnya orang Islam lah yang tolong dia, saudara. Ya, beneran ya. Hitler ini mengagumi Islam ya. Hitler ini pengagum Islam, saudara. Hitler ini. Nah, saudara. Jadi itu dibikin sama si Amasya. Dia lupa, dia bisa menang. Ya, memang dia bisa belajar dari pengalaman. Tetapi siapa yang nuntun dia untuk belajar pengalaman itu, saudara? Saudara berpikir nggak kalau hari ini saudara kenal sama saya, itu ada satu tuntunan dari Tuhan supaya Anda kenal sama saya harus tak ajari rahasia ini, saudara. Saudara berpikir nggak Anda bisa kenal sama bosmu, ya, dan Anda diberi kepercayaan karena Tuhan tuntun, bukan karena bosmu itu cemerta-merta karena ngeliat kamu hebat terus kamu dipanggil, enggak, saudara. Banyak orang punya kemampuan tapi dia tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Kalau tangan Tuhan tolong kamu punya kemampuan, kamu akan punya peluang. Itu saudara. Kita bisa naik kelas lagi, ada kesempatan lagi dan kita punya kemampuan naik kelas lagi, saudara. Kita lupa ada pertolongan Tuhan di sana. Sehingga setiap langkah kita itu jangan gerusak-gerusuk. Selalu cek hati nurani kita, saudara. Dan kita selalu setia di dalam pembacaan firman Tuhan dan diakonia.
Sehingga rema itu nanti jadi bacaan itu kan jadi rema. Rema itu yang menuntun kita, yang akan menjadi guidance di alam bawah sadarmu, saudara. Bacaan firman dan diakoni yang kamu lakukan akan menjadi rema. Rema itulah suara Tuhan yang akan menjadi guidance dalam hidupmu. Hati-hati, saudara. Langkah pelan-pelan yang mantap, saudara. Selalu jangan, dalam setiap keputusanmu, dalam setiap perbuatanmu, stop dulu, tanya. Tuhan, boleh enggak? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dalam setiap keputusan bisnismu, mau pacaran sama siapa, mau menikah, Anda mau pindah rumah, itu boleh enggak? Mau beli mobil, mau beli motor, Anda mau jual mobil, stop dulu, saudara. Tuhan, boleh enggak? Kalau itu tiba-tiba alam bawah sadarmu dituntun oleh Roh Kudus, tanganmu bekerja, saudara. Mulutmu berkata-kata. Tetap tinggal terus di dalam bacaan firman Tuhan dan di dalam diakoninya setiap hari. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Sekalipun kadang-kadang sulit ya mengampuni ya. Ikhlaskan. Makin kamu sering disakiti orang dan makin kamu sering kasih pengampunan, rema itu makin bekerja dalam hidupmu, saudara. Balik lagi ya, saya masih tidak habis pikir ya, kok saya bisa sekolah di Haifa. Ya, itu saya masih tidak habis pikir, duitnya juga dari mana, ya tidak kepikir. Mana kepikir saya punya uang buat sekolah di Haifa, saudara. Ya kan? Tetapi itulah cara Tuhan. Apakah saya bisa menyombongkan diri? Orang bilang saya sombong, itu urusan orang lain, emang gua pikirin. Yang penting saya sama Tuhan. Sombong itu bukan di mulut. Anda bisa tetap, oh enggak Pak, saya mah cuma apa-apa, tapi hatimu sombong, saudara. Sombong itu di sikap hati kita. Wah, ini Paulus suka pamer-pamer, diakoninya punya dia hebat. Enggak, saudara. Apa uangnya saya? Kan uang Anda semua, bukan uang saya. Apakah karena saya? Ya enggak juga, saudara. Kalau saya enggak dikenal di TV One, kalau enggak ada Pastor Daniel Alexander, kalau tidak, banyak hal. Apa ada orang percaya saya? Saya ini penjahat. Saya ini bekas penjahat, siapa yang mau percaya saya? Karena Pastor Daniel Alexander tiba-tiba mau kemari mengendorse saya. Ya kan? Sebagian dari Anda, mungkin separuh dari Anda datang kemari karena disuruh sama Pak Daniel Alexander kan. Sejujurnya kan begitu kan. Saya memang nggak hilang-hilangin jasa orang, saudara. Tapi saya tahu mengapa Daniel Alexander itu mengendorse saya. Karena Tuhan. Apakah karena saya bikin bangga beliau, saya bikin sesuatu, enggak juga, saudara. Ya karena Tuhan tadi saya bilang, orang dipromosi itu karena ada Tuhan, kamu pun diberi kemampuan, kamu diberi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, lalu Tuhan kasih peluang, jadi ketemu klub, kamu dipromosi. Kalau Tuhan tidak kasih peluang, kamu tidak bisa. Ya, Anda semua ya akan banyak beberapa orang, sahabat-sahabat kita ya, yang mensupport saya secara pribadi. Dari mana? Apa saya pernah minta nodong? Saya pamali, saudara. Pantang, saya takut. Takut minta. Serius, saya takut, saudara. Malu. Saya masih sehat. Maka saya udah minta-minta. Sekarang kita punya kelas. Ada 600 siswa. Apakah saya hebat? Bukan, saudara. Sejujurnya kalau kita lagi merenung Tuhan, bagaimana orang-orang ini bisa datang belajar? Bagaimana saya bisa membuat pengajaran yang begitu berkualitas? Dan itu menjadi saya berdoa sama Tuhan, gimana saya bisa kasih ini anak-anak Tuhan yang ada di anak-anak Allah, Anda semua yang ada domba-dombanya Tuhan Yesus, bukan punya saya, saudara, supaya Anda punya pengajaran yang berkualitas. Doa sama Tuhan, artinya saya masih kurang, saya harus belajar lagi. Saya sudah doktor teologi, masih perlu belajar lagi, saudara. Masih kurang. Dan Tuhan kabulkan, ya, keinginan hati saya Tuhan kabulkan. Apakah saya hebat? Ya enggak. Cuma supaya tampakkan ke muka orang-orang ini, ya, supaya orang-orang ini tahu, ya,
Sekarang orang kayak saya saja, ya, masih mencari Tuhan, saya masih menghormati yang tidak sepaham dengan saya. Lalu kamu sekolah di mana? Mau ngatain orang sesat? Masih ngatain saya sombong. Kadang saya bingung, saudara ya. Sekolah di mana? Kan pertanyaan begitu. Masih ngapain saya sombong? Sombong itu adalah sikap hati, saudara. Hari ini ya, kita punya organisasi yang besar. Kita punya pelayanan yang banyak. Apakah kalau saya hebat? Enggak. Kalian bangun diri sendiri. Apakah saya cawe-cawe demun pagi? Banyak orang salah alamat ya. Kalau sama Bu Vivin sudah patah hati, perginya ke saya. Padahal saya juga kasih ke Bu Vivin lagi, saudara. Orang sudah patah hati ini, saya laporan sama Bu Vivin ini. Ya, patah hati sama Bu Vivin. Ngadunya ke saya. Padahal saya bilang, ini orang gimana Bu Vivin gini? Saya bilang lagi ke dia, sudah ya nanti Bu Vivin yang mutusin, bukan saya. Karena bukan saya. Saudara tahu Damar Kasih bisa kuat, Damaris bisa besar, Galarua bisa maju terus. Apakah karena saya? Ya bukan. Ya karena orang-orang di dalamnya. Bukan karena saya mah cuma teriak-teriak doang, ngoceh-ngoceh di sini. Ya kan? Beneran. Kita bisa besar bukan karena saya. Nah, itu saudara. Ya, tanya, tetapi saya suka tunjukkan. Buahmu mana? Bukan saya menyombong, saya lagi ngasih tahu. Nah itu ya, kayak Nabi ini ya. Nabi kasih tahu sama si raja, rajanya malah ngomong, emang lu siapa? Kan begini, kita ngajar saudara, dikasih tahu, nah itu ya. Itu tidak sombong saudara. Raja ini sombong, nah itu kalian sombong. Ketika saya tanya buahmu mana, ngamuk-ngamuk itulah sombong saudara. Respon hati, sikap hatimu. Anda tanya saja itu orang-orang yang suka bidat-bidatin orang lain. Buah kamu mana buahnya? Begitu dia orang ngoceng-ngoceng, itulah sombong saudara. Itulah sombong. Ilmunya nggak ada, buahnya nggak ada, tapi rasanya dia paling benar, orang lain berdosa semua. Nampak muka aja nggak berani, nah kan geblek saudara. Wah, kamu Papa lu juga malah kabur. Nah, saya dari waktu di Indonesia itu Ustadz tak samperin. Dia kan sering tampilkan fotonya Yudi Mulyana, kita baptis, Ali Makrus, kita baptis. Nah, samperin, tanya di Prayitno sampai kejang-kejang itu ya di Prayitno itu. Apa, AWF itu kan Surabaya. Menahem Ali tak samperin saudara. Sudah tak samperin, dikira saya. Jangan. Saya samperin saudara ya. Waktu itu saya sudah pesan istri saya, kalau saya tidak pulang, pokoknya siap-siap. Saya samperin. Serius saudara, komunitas Islam itu saya samperin, saya cek debat saudara. Yang mualaf yang aku. Nah saya belum nyamperin mualaf senternya Hani Christian karena nggak dikasih nomor handphonenya sama Edi Prayitno waktu itu. Saya minta sama Yudi Mulyana juga nggak dikasih. Kalau dikasih sudah saya samperin itu Hani Christian saudara. Karena nggak dikasih saya nomornya. Ya, saya samperin. Ya kalau sekarang jangan nanya saudara, saya nggak bisa pulang. Ya, lagi rumah saya di sini bukan di sana. Ya kan? Nah itu ya, terus wow, mulai banyak kacau. Nah itulah sombong saudara. Ya itulah sombong. Jadi Anda kudu belajar apa itu sombong. Ya, Tuhan Yesus menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Cinta itu, ya, menentang orang yang congkak, punya Anda dijatuhkan. Kalau saya sombong, kiranya Tuhan jatuhkan saya. Ya, kalau saya memang rendah hati, kiranya Tuhan angkat saya tinggi-tinggi. Ya kan? Iya, saudara. Malah orang-orang itu malah yang sial semua, saya malah beruntung terus, saudara. Kan aneh kan? Harus belajar amatin. Itu harus belajar. Itu hikmat. Ya. Kenapa ya orang-orang yang lawan saya, yang maki-maki saya, kata saya sombong malah pada masuk ke dalam kesialan semua. Kenapa saya malah dikasih keberuntungan tambah diangkat sama Tuhan? Panen terus di Eropa, kita panen lagi ya, ini mau ke Berlin lagi ya. Saya belum tahu tanggalnya, jadi lupa. Ya kan?
Kita ada banyak hal-hal yang menggairahkan di dalam hidup ini yang luar biasa. Ya, semenjak itu tadi ya. Lalu apakah sombong? Ya kan? Apakah kamu bagimu? Itu bagi saya. Sikap hati. Apakah sombong bagimu, saudara? Amatin saja. Sudah saya tunjukkan buahnya. Ya, perbedaan orang yang sombong dengan orang yang selalu cari Tuhan. Kenapa saya ngomongin gitu? Ya berjualan. Memang saya orang marketing lagi mana, saudara? Saya, ya kan, bluff. Ya kan? Memang caranya saya begitu. Sombong itu di sini, bukan di sini, saudara. Ya, sombong itu di sini. Mulai. Tuhan tidak suka. Sang cinta itu tidak suka. Ya, Allah adalah kasih kan, kasih itu tidak suka. Tapi dalam kerendahan hati, itu ada kelimpahan, ada berkat Tuhan, ada keberuntungan. Coba deh Anda ikutin. Wah. Ya, tersinggungan, muka pantat, apa segala macam, tersinggungan, nambah Tuhan tersinggungan. Ya kan, nambah Tuhan tersinggungan. Kalau muka pantat, ya enggak apa-apa, si saya marah. Kamu yang marah, saya yang tanya kayak pantat saja enggak marah. Ya kan, si muka pantat ini ganteng, saudara ya. Pantat ini ganteng dan selalu beruntung. Mendingan muka ganteng tapi sial terus, apa muka pantat tapi untung terus, saudara? Ya, saudara ya. Orang bisa marah, marah. Biasa aja lagi. Yang ganteng. Ganteng, saudara. Kalau orang ganteng, dia ngomong nggak ganteng, tetap ganteng, gimana, saudara? Sombong lagi ngomongnya lah, ya repot, saudara. Itulah. Saya kasih lagi. Apa yang